Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita boleh bersama beribadah kepada Tuhan di minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita boleh melewati tahun ini dengan banyak kenangan. Dan kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita sampai di penghujung tahun ini. Ini semua adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memohon berkat anugerah Tuhan dan mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak dari kita yang berkata Tuhan itu baik? Mari kita lambaikan tangan, katakan Tuhan itu baik. Amin. Biar segala pujian kami naikkan hanya bagi nama-Mu, sebab Tuhan Yesus baik sekarang dan selama-lamanya. Mari Tuhan, umat Tuhan, kita bersyukur masuk dalam hari Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia. Katakan mari masuk gerbangnya. Pujian
mengucap syukur pada hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan dalam melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini Tuhan. Engkau Allah tetap Allah Tuhan. Engkau ada di tahun lalu, Engkau ada di tahun ini, Engkau juga ada di tahun yang depan. Terima kasih Bapa untuk segala yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Bertatalah di atas puji-pujian kami. Kami nyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kasih. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Penghujung tahun 2020 tinggal menghitung hari. Mari kita merefleksikan kembali perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Tiada kata dapat kita katakan saya ucapkan syukur dan syukur untuk apa yang Dia perbuat dalam hidup kita. Rancangannya indah dan nyata, kasih-Nya sempurna. Mari katakan banyak yang Kau perbuat Bapa. Engkau Bapa yang mengerti segala yang kami butuhkan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur.
tiap hari memberkati. Ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya padanya. Sebuah janji yang luar biasa untuk menutup tahun 2020. Mari kita pegang teguh janji Tuhan ini dan lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan nyanyikan pujian, berkat Tuhan melimpah. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu untuk menutup tahun 2020 ini di minggu yang terakhir. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan supaya setiap kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, boleh memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita boleh sampai di minggu yang terakhir di tahun 2020. Tahun yang membawa banyak kenangan bagi kita. Tahun yang mungkin kita alami ada perasaan sedih, perasaan takut, perasaan yang lain. Dan tentunya
kita semua mengalami tahun yang belum pernah kita alami sebelumnya, di mana gereja Tuhan juga harus beribadah secara online. Saudara sekalian, saya yakin bahwa tahun ini ada banyak hal-hal yang positif dan negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau secara negatif mungkin kita tidak bisa beribadah, bertemu seperti biasanya. Tetapi yang positif adalah Tuhan mengizinkan kita memakai teknologi, digital teknologi, supaya siaran ini boleh dinikmati di mana saja, oleh siapa saja. Jadi Injil semakin disebarluaskan. Gereja-gereja memberitakan Injil tidak hanya terbatas di ruangan gerejanya, tetapi begitu luas tersebar di dunia maya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya terbeban kita merenungkan satu hal di akhir tahun ini. Apa yang kita butuhkan di akhir tahun ini? Setelah kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang tidak terduga pada tahun 2020 ini, apa yang kita perlukan untuk memasuki tahun 2021? Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya mengambil satu tema, yaitu berkat yang sejati. The true blessing. The true blessing. Berkat yang sejati. Kalau di tahun ini kita mengalami banyak rintangan, halangan, keterbatasan. Kita terbatas bertemu dengan orang lain. Kita harus jaga jarak. Kita membatasi pertemuan. Kita juga tidak bisa bepergian dengan bebas seperti dulu, baik keluar kota, apalagi keluar negeri. Dan pada tahun ini juga mungkin banyak bidang usaha secara ekonomi ada penurunan. Mungkin juga tabungan kita menurun dan simpanan kita menurun. Nah, sekalian yang kasih Tuhan, mungkin kita mengalami ada banyak kekecewaan, kesedihan, ataupun ketakutan. Pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, sesaat Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya juga mengalami perasaan-perasaan yang diantaranya kesedihan,
keraguan-raguan, ketakutan. Kita tahu bahwa mereka baru saja mengalami kisah atau peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Satu peristiwa yang mengejutkan mereka, satu peristiwa yang tidak mereka duga. Itu membawa perasaan-perasaan ketakutan, kehilangan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus akan berpisah meninggalkan mereka, pergi ke surga. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak meninggalkan warisan secara harta ataupun properti dan sebagainya. Tuhan Yesus hanya meninggalkan sekelompok murid-murid. Ada satu ikatan, persekutuan, kelompok murid-murid, di mana mereka merasa sebagai murid-murid Tuhan yang bisa hidup bersama, belajar bersama. Dan sebagai puncaknya, Tuhan Yesus rindu memberikan berkat kepada mereka. Tuhan Yesus tidak memberikan berkat-berkat secara jasmani, karena berkat jasmani itu fana, satu kali bisa hilang. Tetapi Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya dengan memberikan berkat rohani. Kalau kita membaca tadi dalam ayat yang ke-50, setelah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat Betania, kemudian Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saudara sekalian, mengangkat tangannya dan memberkati mereka menunjukkan bahwa Tuhan Yesus rindu memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus bukan hanya rindu, oleh karena Dia adalah Tuhan, Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup melimpahkan berkat-berkat rohani kepada kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun 2020, biarlah kita merindukan berkat-berkat rohani dari Tuhan, bukan berkat-berkat jasmani. Kalau kita sudah diberkati secara rohani, maka pasti berkat jasmani tidak ketinggalan. Tuhan tidak mungkin menelantarkan kita, membiarkan kita kekurangan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan apa saja berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Kalau kita membaca di dalam ayat 52, dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berkat yang pertama yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dunia mencari sukacita. Ada banyak orang-orang dunia yang mencari hiburan di kelab-kelab malam, di tempat-tempat hiburan. Tetapi itu adalah hiburan yang
fana dan sementara. Tuhan mau memberikan sukacita yang sejati. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, sukacita yang sejati tidak bisa dibeli oleh uang. Sukacita yang sejati timbul di dalam hati kita, berasal dari Tuhan yang memberikan sukacita itu di dalam hati kita. Pada waktu murid-murid menerima berkat dari Tuhan, lalu mereka pulang dengan membawa sukacita yang berlimpah. Sukacita itu mengalahkan kesedihan mereka. Sukacita itu mengalahkan ketakutan mereka dan kekecewaan mereka. Sukacita itu membawa semangat yang baru di dalam hidup mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pada tahun ini mempunyai pengalaman yang buruk, pengalaman yang merupakan memberikan kekecewaan, ataupun hal-hal yang negatif. Biarlah pada akhir tahun ini kita berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kita. Kita berdoa supaya kita diberikan sukacita di dalam hati kita. Saudara sekalian, banyak kali kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati pekerjaan saya, berkati bisnis saya. Tetapi pada saat ini kita membutuhkan sukacita yang sejati mengalir di dalam hati kita. Di dalam kitab Amsal ada satu ayat yang berkata, lebih baik makan dengan makanan yang sederhana disertai dengan kedamaian dibanding dengan makanan yang enak tetapi dengan perbantahan. Dengan kata lain, sukacita yang sejati tidak bergantung kepada hal-hal yang mewah, hal-hal yang secara duniawi mahal. Tetapi sukacita yang sejati adalah ada di dalam hati kita, yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, tidak bisa dirampas oleh keadaan apapun. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini, tahun 2020, tentu ada suka dan duka. Saya katakan tadi, gereja Tuhan mengalami hambatan ataupun hal-hal yang membuat kita sedih. Tetapi di samping itu gereja Tuhan juga mempunyai satu pengalaman baru di dalam memberitakan Injil secara digital teknologi. Ada seorang ibu yang tinggal di Hong Kong, dan ketika ditanya apa suka dan duka di tahun 2020 ini, dia berkata dukanya adalah di awal pandemi, mungkin awal-awal tahun, ada satu kesempatan dia bisa beli masker dengan harga yang diskon. Tapi dia berkata, saya cukup beli 1 kotak saja.
Dia berpikir pandemi ini sebentar akan lewat. Jadi dia cukup beli 1 kotak. Ternyata keliru. Karena pandemi ini masih berlanjut sampai akhir tahun. Dan dia tidak pada waktu kehabisan masker. Di hari kemudian dia harus antri. Antrian yang panjang di Hong Kong untuk mendapatkan pembelian masker. Saudara sekalian, itu dukanya. Tetapi sukanya apa? Sukanya dia bilang, saya bisa berkumpul dengan anak-anak. Ketiga anaknya sekolah secara online di rumah. Jadi setiap hari bisa berkumpul dengan anak-anak. Ada suka, ada duka. Di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan, maka keadaan apapun kita bisa mengalami, kita bisa mengatasi dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia atau Tuhan dalam segala jalanmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Sukacita yang sejati adalah pada waktu kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, mengakui Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Disitulah pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan mengalir kepada kita. Sukacita yang sejati memberikan semangat hidup, menatap hari esok tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Saudara sekalian, nanti di bulan Januari mulai pemerintah melaksanakan vaksinasi, dan kita berdoa walaupun secara bertahap vaksin ini diberikan kepada orang-orang banyak, mulai dari tenaga medis, pemuka agama, aparat-aparat pemerintah, guru-guru dan sebagainya. Kita berharap keadaan semakin baik, dan biarlah kita boleh tetap bersukacita di dalam setiap keadaan. Oleh karena sukacita itu adalah kekuatan kita. Berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan juga kepada kita, kalau kita membaca di dalam ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Berkat yang kedua adalah berkat-berkat rohani dari sorga. Berkat-berkat rohani dari sorga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat rohani dari surga ini adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat 52 dan 53. Murid-murid tanpa disuruh, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Murid-murid
dengan penuh dorongan mereka berada di dalam bait Allah, berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita bicara secara jujur, seringkali sebelum pandemi ini ada, banyak orang Kristen yang datang ke gereja dengan ogah-ogahan. Kita menyadari, kita mengakui banyak orang Kristen yang datang ke gereja mungkin bukan dengan hati yang rindu datang kepada Tuhan, hati yang rindu menyembah kepada Tuhan. Mungkin hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar rutinitas. Tetapi pada masa pandemi ini, seakan-akan Tuhan memberikan peringatan bahwa kita tidak diizinkan datang ke gereja seperti dahulu. Kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman seperti dahulu. Ini menyadarkan kita betapa Tuhan ingin kita datang ke gereja dengan hati yang sungguh, dengan hati yang rindu, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan berkat-berkat rohani yang dari surga ini adalah berasal dari Tuhan. Kita manusia secara daging kita malas berdoa. Secara daging kita juga malas membaca Alkitab. Dan kita harus mendapatkan berkat dari Tuhan supaya kita boleh rindu berdoa, rindu membaca Alkitab, rindu datang beribadah, juga rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bisa berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah, itu adalah berkat rohani yang daripada Tuhan. Kalau mungkin kita bertanya kepada murid-murid pada saat mereka sedih, pada saat mereka takut, pada saat mereka mengalami masalah, seperti kebanyakan daripada orang Kristen, kalau ditanya, ayo kita berdoa, ayo kita ke gereja supaya kita boleh dikuatkan, supaya kita boleh diberikan penghiburan. Tapi sebagian daripada mereka mengatakan, wah, boro-boro kita mau berdoa, datang ke gereja, rasanya hati ini berat karena ada beban, ada pergumulan, ada hal-hal yang menghalangi mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu meminta berkat-berkat rohani daripada Tuhan supaya kita boleh mendapatkan kerinduan untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat semuanya itu kita lakukan dengan tulus, itu akan menguatkan iman kita. Itu akan memberkati kita dan mendewasakan rohani kita. Hal yang ketiga, saudara sekalian, berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita
kepada murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus mengangkat tangan, sayang di sini tidak dicatat kata-kata apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam ayat sebelumnya, Lukas 24 ayat 36, ada sedikit perkataan berkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan demikian. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, jangan berpikir secara materi. Berkat Tuhan adalah seperti di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6, merupakan ucapan berkat Tuhan. Ucapan berkat Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, ada ucapan berkat yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ucapan berkat itu diterima dengan sepenuh hati oleh murid-muridnya, tanpa ragu-ragu, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Ada satu kisah di dalam kitab Bilangan. Ada seorang nabi yang bernama Bileam. Seorang nabi yang terkenal pada saat itu. Dan satu kali Raja Balak yang merupakan raja dari Moab, yang merupakan musuh daripada bangsa Israel. Raja Balak ini melihat bangsa Israel yang diberkati. Pada waktu bangsa Israel menyerang bangsa Amon, mereka menang. Kemudian bangsa Israel itu berkemah dekat Moab. Maka Raja Balak ini di dalam hatinya ada perasaan takut, ada perasaan membenci kepada bangsa Israel. Kemudian Raja Balak memanggil seorang nabi yang bernama Bileam. Untuk apa, saudara sekalian? Dia meminta kepada Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Bileam, aku memanggil engkau, aku bisa memberikan upah yang besar kepadamu, asal engkau mengutuki bangsa Israel. Tetapi untungnya Bileam ini tidak silau matanya oleh karena upah yang diberikan Raja Balak. Bileam meminta petunjuk daripada Tuhan. Bileam bertanya kepada Tuhan, berdoa, bertanya kepada Tuhan. Nanti kalau saudara bisa membaca kisah ini di dalam Bilangan 22, satu kisah yang cukup menarik. Dan pada saat Bileam bertanya kepada Tuhan, apa jawaban daripada Tuhan? Tuhan berkata kepada Bileam, jangan mengikuti perintah ataupun keinginan Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Oleh karena apa? Bangsa Israel adalah bangsa
yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak mungkin bangsa yang diberkati lalu sekarang dikutuki oleh seorang nabi. Maka Bileam akhirnya tidak jadi mengutuki bangsa Israel, tetapi bahkan memberkati bangsa Israel. Kalau kita membaca kisah ini yang begitu menarik, kalau Tuhan sudah memberkati kita anak-anaknya, maka Tuhan selalu menjaga, melindungi bila ada orang-orang yang hendak mengutuki, maka kutuk itu tidak akan sampai kepada kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan memakai malaikat-malaikatnya. Tuhan memakai keledai yang ditunggangi Bileam, supaya jangan sampai Bileam ini salah jalan. Jangan sampai Bileam ini menyimpang dari pada kehendak Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan rindu memberikan berkat kepada kita. Jangan sampai ada perkataan, ucapan-ucapan kutuk yang keluar dari mulut kita. Dan ucapan-ucapan kutuk itu bisa didengar oleh orang-orang yang membenci kita. Tetapi Tuhan akan menjaga, melindungi, supaya ucapan kutuk itu tidak sampai kepada kita. Di dalam Bilangan 6 ayat 23, di situ dikatakan, Bilangan 6 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka." Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Harun. Mereka adalah imam, mereka adalah nabi, orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ada orang-orang yang dipakai mengucapkan berkat kepada kita. Baik itu pendeta, baik itu orang yang berotoritas. Misalnya orang tua kita adalah orang-orang yang berotoritas, mengucapkan kata-kata yang positif, yang baik kepada kita. Kadang-kadang kita merasa kagum kepada seekor anjing yang dilatih oleh majikannya. Anjing yang pandai, anjing yang terlatih, ya. Misalnya majikannya berkata, "Duduk," anjing itu akan duduk. Majikannya berkata, "Makan," atau "Tunggu," belum makan, maka anjing itu tidak berani untuk makan sebelum diizinkan oleh tuannya. Anjing adalah binatang yang patuh kepada tuannya oleh karena perkataan tuannya. Anjing memahami, tidak peduli tuannya itu orang
Tionghoa, orang Indonesia, atau orang Amerika, mereka patuh kepada perkataan Tuannya. Saudara sekalian, demikian juga ucapan berkat dari Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kita menerima kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Bilangan 6 ayat 24. Biarlah kita boleh menerima, mengimani, dan selalu mengingatnya. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan tidak memalingkan wajah-Nya, tetapi wajah Tuhan bersinar dengan tersenyum, dengan bersinar untuk memberikan kebaikan-Nya kepada kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera-Nya. Saudara sekalian, tidak ada yang terlebih indah di dalam hidup ini kalau kita merasakan Tuhan ingin memberkati kita, memberikan kebaikan-Nya, berkat-Nya kepada kita. Itu adalah hal yang terindah yang boleh kita rasakan dan alami. Kita harus percaya Tuhan ada di surga, mau memberkati kita. Kita harus percaya Tuhan Allah yang penuh kasih itu mau memberikan kebaikan-Nya kepada kita. Dan sekalian, pada saat Tuhan memberikan kata-kata yang baik, kata-kata berkat kepada kita, jangan ada kata-kata kutukan, jangan ada kata-kata yang negatif tersimpan di dalam hati kita. Jangan ada kekecewaan, jangan ada hal-hal yang membuat kita sedih, takut, dan kecewa. Oleh karena Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada bangsa Israel. Kita bisa melihat, saudara sekalian, bangsa Israel, bangsa yang relatif kecil, tetapi bangsa ini diberkati dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan keperkasaannya. Bangsa Israel ini, sekalipun ada bangsa-bangsa yang membenci, tetapi mereka juga segan. Mereka tidak berani melawan Israel. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, demikian juga berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita. Jangan kita takut, karena Tuhan di pihak kita. Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Kita tidak usah takut kepada hari depan, kepada tahun depan, oleh karena Tuhan di pihak kita dan rindu memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa kita ingat, kita simpan di dalam hati kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus adalah sakramen yang diperintahkan Tuhan untuk kita boleh mengikutinya, dan kita boleh melaksanakan di gereja ini setiap bulan sekali. Marilah saya akan bacakan satu ayat dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita boleh masuk di dalam saat teduh dan doa. Bapa kami dalam surga, kami tiba pada minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan pada saat ini kami mau menerima sakramen perjamuan yang kudus, yang merupakan perjamuan yang terakhir di tahun 2020. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kau yang sudah berkorban di atas kayu salib bagi kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu terpecah untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat-berkat rohani melalui perjamuan yang kudus ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Marilah kita memegang roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Tuhan Yesus berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib bagi kami. Kami boleh menerima keselamatan yang utuh, hidup yang kekal di waktu yang akan datang. Dan pada saat ini kami pun boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Kami boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, dan kami boleh mengalami berkat-berkat daripada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh menerima sekali lagi perjamuan yang kudus, supaya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilepaskan, dan kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita angkat hati kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat penyertaan-Mu di tahun 2020. Sekalipun banyak hal yang terjadi, yang kami alami, sekalipun banyak hal yang mungkin membuat kami kecewa, sedih, ataupun takut, tetapi biarlah kiranya Tuhan, pada saat ini kami boleh menerima berkat Tuhan, supaya hati kami tetap diberikan sukacita, supaya kami boleh tetap diberikan iman yang teguh, keyakinan yang teguh kepada Tuhan, menatap hari depan tahun 2021. Bersama dengan Tuhan kami melangkah dengan penuh keyakinan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami, setiap keluarga kami, setiap kehidupan kami. Berkati persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua berkata, amin.